Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi nurun bihi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua ya limpahan kasih sayang, limpahan nikmat yang tiada hingga, sehingga dalam suasana yang gerimis-gerimis seperti ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk terus istiqomah dalam membumikan kegiatan kajian di lingkungan Lab School Cirende yang insya Allah akan mendapatkan segala macam keutamaan dari majelis ilmu. Di sisi lain sudah disampaikan sama Pak Romlan bahwa ini adalah rangkaian dari memakmurkan masjid, di mana masjid yang baik tidak hanya dilihat dari betapa megahnya masjid itu, melainkan seberapa hidupnya masjid itu untuk kepentingan umat. Ya sebagaimana di zaman dahulu masjid tidak diperuntukkan untuk sholat saja, melainkan untuk pembinaan karakter, untuk pendidikan, untuk merencanakan strategi-strategi keumatan yang nantinya dari lingkungan masjid itu output yang dihasilkan, generasi-generasi yang keluar yang berasal dari lingkungan masjid itu menjadi orang-orang yang benar-benar kamil, insan yang sempurna. Sebagaimana itu yang kita upayakan, itu yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Teringat ya bahwa ketika kita berbicara tentang akhlak, maka sesuatu yang dibentuk di dalam pendidikannya adalah segi afeksinya, segi sikapnya. Nah, di dalam termin akhlak kita juga mengenal adab. Nah, apa itu adab? Menurut istilah bahasa Indonesia, bahwa adab ini adalah semacam norma atau aturan mengenai kesopanan dan kesantunan yang didasarkan pada aturan agama. Dan ini yang tertulis di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia bahwa menegaskan bahwa adab adalah norma. Adab adalah aturan yang mana dari norma dan aturan itu maka rujukannya adalah aturan agama. Dalam hal ini kita belajar tentang adab yang berarti aturan-aturan kesopanan yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama kita. Nah, dari adab itu, maka yang dibicarakan adalah hubungan horizontal, hubungan pergaulan antara sesama manusia, antar tetangga, antar kaum, antar baik itu satu agama, baik itu lintas agama, semua dibahas di dalam adab itu. Nah, sebutan bagi orang yang beradab sesungguhnya ini berarti orang mengetahui aturan tentang adab dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang di dalam perkembangannya kata adab atau kata beradab, tidak beradab itu secara umum dikaitkan dengan kesopanan dan tidak dikhususkan ya dalam ajaran agama Islam. Meski secara terminologi adab itu mengarah pada aturan agama, dalam hal ini adalah aturan dalam agama Islam. Nah ini
Sebagaimana yang beberapa bulan lalu terakhir saya mengisi, saya mengutip pengertian dari pendidikan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas, bahwa beliau mendefinisikan pendidikan sebagai takdib, sebagai adab. Adabayu adibu, yang artinya mendidik, yakni pendidikan itu sendiri. Ketika berbicara tentang adab, menurut Syekh Naqib bahwa terminologi atau pengertian yang paling pas untuk mendefinisikan pendidikan, pengajaran adalah takdib. Sebagaimana dari ulama atau Muslim scholars yang lain mengatakan bahwa banyak yang mengatakan bahwa pendidikan atau pengajaran atau sesuatu belajar itu selalu diistilahkan dengan taklim, dengan tarbiyah. Yang bisa kita lihat sebenarnya ya, kalau misalnya ada kajian-kajian dikenal dengan majelis taklim. Seperti itu. Tapi nggak ada majelis takdib. Kenapa? Karena takdib, pendidikan adab ini mencakup semua hal. Nah, inilah alasan kenapa Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas mendefinisikan pendidikan sebagai takdib. Karena takdib mencakup semua komponen yang nantinya akan mengarah pada hal-hal yang lebih luas lagi. Baik itu tarbiyah maupun taklim. Baik pendidikan itu sendiri maupun pengajaran dalam arti yang sempit maupun arti yang luas. Nah, adab ini kalau di dalam bahasa Yunani itu kan etika, etikos atau ethos, yang artinya behavior, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sumber bahasa aslinya saja, etika, etikos, ethos mengatakan bahwa adab di sini berarti kecenderungan hati, yang sudah jelas bahwa rujukannya adalah hati dan indikatornya adalah hati. Sehingga ketika kita melihat anak, contohnya ketika kita melihat anak, kita nggak bisa nilai dari hal yang tampak saja. Maka disinilah ada namanya istilah sentuhan-sentuhan batin, sentuhan-sentuhan rohani gitulah kalau di dalam dunia pendidikan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hari ini adab yang akan saya bahas ini bersumber dari buku Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, yang mana merupakan ulama kontemporer ya, yang berfokus pada penulisan karya yang berbicara tentang adab, tentang etika. Nah, di dalam kitabnya, yakni Kitabul Adab, di situ menjelaskan adab-adab yang dijadikan keseharian oleh seorang muslim. Nah, di bab pertama ada adab tentang membaca Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, ketika kita lihat misalnya kalau kita membaca Al-Quran, pasti simpel. Al-Quran yang sekarang ini kelihatannya sama seperti buku. Tidak ada sesuatu yang menggugah hati kita ketika mendengar kata Al-Quran, ketika kita memegang Al-Quran. Bahkan mohon maaf, ketika kita pergi ke toko buku, maka Al-Quran itu diletakkan di rak-rak yang di bawah gitu. Bukan di rak-rak yang ada raknya, tapi yang di bawah itu. Berarti di sini apa? Berarti belum ada kesadaran tentang betapa agungnya Al-Quran ini. Sehingga karena tidak merasakan adanya keagungan dalam Al-Quran ini, maka sikap seseorang terhadap Al-Quran itu biasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Satu, ini dia dalil di mana Allah secara terang-terangan, secara zahir menjelaskan bahwa Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan Allah juga yang menjamin akan isinya, memelihara hingga yaumil akhir nanti, sampai Allah mengangkat Al-Quran ini di hari akhir nanti. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82 tentang paten, disclaimer, penjelasan disegel bahwa ini pasti dari Allah, dan dibuktikan kalau seandainya ini bukan dari Allah, seandainya ini bukan kalamullah, maka pasti banyak kesalahan di sana.
Allah sudah memberikan, tanda kutip, memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran isi Al-Quran. Bagaimana yang sering kita dengar, disuruh contoh, Pak, tulis surat ini mislihi, bikin surat semacam ini. Nggak ada yang bisa. Sekalipun mengarang bebas, tapi tidak ada maknanya. Nah, ini membuktikan bahwa wilayah kajian ilmu yang Allah miliki itu jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh kita selaku manusia biasa. Lalu Allah juga berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Nah, ini ada tipe kedua nih, orang-orang yang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Al-Quran, bisa jadi karena hati mereka terkunci. Nah, hati yang terkunci ini biasanya penuh dengan kehidupan yang gelap. Dalam artian selalu terjebak dalam dosa dan selalu mengulangi dosa sampai di titik di mana dia tidak merasakan dosa yang diperbuatnya adalah perbuatan dosa. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena bisa membawa kita pada kefasikan. Bahkan jika sampai pada derajat yang buruk ini bisa membawa kita pada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Dari situ Allah juga memberikan kita ketenangan ya. Allah memberikan kita indikasi-indikasi untuk Al-Quran itu sendiri. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, waratil Qur'ana tartila. Ya. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Di situ kenapa disebut perlahan-lahan? Karena Al-Quran ini mengandung ilmu yang sangat besar. Ilmu yang membuat orang di masa pertama kali munculnya Al-Quran ini sangat takjub. Bahkan kaum kafir Quraisy di masa itu pun merasakan bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia biasa. Terlebih lagi diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW yang memang ummi, memang buta huruf. Bagaimana seorang yang buta huruf itu bisa menciptakan karya seindah dan sepadat Al-Quran ini. Sampai suatu ketika kaum kafir Quraisy kerap kali merasakan penasaran dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi dan para sahabat sampai mereka berusaha menguping rumah Nabi, mereka menguping rumah sahabat untuk mengetahui apa sih di dalam Al-Quran itu. Kok bisa ada karya semacam ini? Ditambah di masa itu karya sastra menjadi karya yang menjadi menjadi sorotan di masa itu. Nah, di masa itu karya sastra, syair ya menjadi pembeda kedudukan orang itu. Orang yang menghafal banyak syair, orang yang bisa membuat syair itu memiliki derajat dalam lingkungan masyarakat itu lebih baik lagi. Nah, di sini Al-Quran jika saja Al-Quran ini adalah disebut sebagai karya sastra, maka Al-Quran ini adalah puncaknya dari karya sastra itu. Ya tadi, karena tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang ada disampaikan di dalam Al-Quran itu. Saking utamanya Al-Quran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mengajarkan yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, di sini ketika seseorang belajar Al-Quran dan ketika sudah sembari dia belajar menyempurnakan bacaannya sampai di tingkat dia paham dengan isi Al-Quran, dia melanjutkan apa yang sudah dia miliki kepada orang lain. Disinilah sudah kelihatan bahwa dalam Islam itu ada anjuran untuk menyebarkan pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang fasih membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Dan seorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta ia kesulitan dalam membacanya, maka ia memperoleh buah pahala. Saking agungnya Al-Quran, saking maha pengasihnya Allah, ketika orang membacanya dengan terbata-bata, gak bisa, sulit banget, berulang-ulang kali salah. Di situ pun masih ada ganjaran pahalanya. Karena kenapa? Ketika orang baca terbata-bata, di sana ada usaha. Terlebih orang-orang yang bukan native Arab ya, bukan orang-orang yang memang berbahasa Arab sejak dia lahir, bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab, tidak ada keturunan Arab yang mana tidak ada koneksi langsung antara
orang itu dengan bahasa Arab, mereka tanda kutip memaksakan diri mereka berupaya dengan sepenuh hati untuk belajar Al-Quran yang notabene bahasa Arab. Dan disinilah kenapa salah satu dari mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Banyak sekali hafiz Al-Quran di penjuru dunia. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran? Nah, hal yang patut pertama kita perhatikan adalah kita mengoreksi, memperhatikan niat kita sebagai seorang qari, sebagai pembaca, itu harus ikhlas. Tujuan utama dalam membaca Al-Quran sejatinya adalah ibadah. Karena definisi Al-Quran yang membedakan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah ketika Al-Quran jika dibaca, ia akan bernilai ibadah. Oleh karenanya, ketika kita inginkan untuk membaca Al-Quran, maka inginkanlah diri kita untuk beribadah. Niatkan diri kita untuk ibadah. Sehingga ketika kita tenang dalam ibadah kita, maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca Al-Quran ini tidak akan, tanda kutip, tidak akan diterima tanpa dua syarat. Yang pertama dengan keikhlasan, dan yang kedua dengan tuntunan syariat. Jadi tentu oleh karena itu di dalam Al-Quran juga ada aturan-aturannya. Bagaimana nanti mungkin bisa dibahas di dalam ulumul Quran biar lebih jelas, supaya kita bisa lebih mengetahui seluk-beluk yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang pertama kali diperintahkan kepada seorang qari atau pembaca Al-Quran adalah keikhlasan dalam membacanya dan hanya menginginkan perjumpaan dengan wajah Allah dari bacaan Al-Quran tersebut serta tidak menginginkan sesuatu setelahnya. Nah, di sini semakin tergambar gitu, ketika orang ingin membaca Al-Quran maka fokus tujuannya adalah karena saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah. Tujuannya adalah ibadah. Dan ketika kita membacanya, lakukan dengan ikhlas. Jangan ada keterpaksaan. Apalagi hanya sebatas penggugur kewajiban dan selesai begitu saja. Nah, jika kita sedikit saja kita nggak suka dengan lagi nggak mood, kita harus perbaiki keikhlasan kita. Pelan-pelan. Makanya di dalam beberapa madrasah diniyah gitu ya, ketika ada suatu kondisi di mana santri-santri atau mungkin anak-anak gitu ya yang lagi malas baca Al-Quran, si guru ini harus bisa menjaga supaya anak ini jangan sampai malasnya sekarang itu malas lagi nanti. Nah, disinilah strateginya nih. Kalau misalnya seandainya anak-anak lagi, katakan ya anak-anak ya, itu dalam keadaan yang lagi nggak mood, jangan sampai kita terlalu memaksakan sampai dia di besoknya masih sama. Alihkan aktivitas yang lain dulu, lalu mulai lagi membaca Al-Quran. Ini sama kan seperti konsep menghafal. Nah, di sini kenapa banyak sekali hafiz-hafiz yang lulusan dari pesantren, kalau dalam pesantren itu tercipta sebuah lingkungan. Sebagaimana lingkungan juga mempengaruhi pendidikan. Maka dari itu, untuk menjaga keikhlasan, kita harus memiliki lingkungan yang suportif agar tercipta keikhlasan itu di dalam mempelajari Al-Quran tentu saja. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita memperbaiki niat, kita harus punya mindset, punya pola pikir bahwa ketika saya mulai membaca Al-Quran ini, maka saya ingin mengamalkan isi Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca, selesai gitu saja. Apalagi ketika misalnya sudah menghafal, selesai gitu. Enggak. Membaca Al-Quran ini bukan seperti membaca buku novel, yang mana kalau udah tamat, ya sudah. Kita menjadi malas untuk mengulangi lagi. Justru dengan baca Al-Quran ketika kita sudah hatam satu kali, ulangi lagi, ulangi terus. Karena percayalah ketika misalnya sudah satu kali hatam dan di hatam yang kedua misalnya, itu pasti ada perbedaan. Yang mana misalnya di hatam pertama misalnya masih anak-anak, ketika pertama kali hatam, bacaannya masih biasa, tajwidnya belum sempurna. Ketika di hatam yang kedua, dia lebih baik lagi. Di hatam yang ketiga, siapa tahu sudah hafal. Di hatam yang keempat, sudah mulai memahami makna-makna atau isi dari Al-Quran. Dan ini juga sebetulnya ada kesulitan di dalam baca Al-Quran, itu adalah hal yang wajar. Karena untuk mempelajari kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki kaidah tentunya. Jadi kita nggak bisa
mendefinisikan ya. Kita tidak bisa langsung membaca Al-Quran langsung mengharapkan oh begini artinya, oh begini artinya. Tidak sesimpel itu. Maka dari itu di dalam ajaran agama Islam itu ada muncul lagi lah ilmu-ilmu berikutnya, ilmu tafsir, ya, ilmu Quran yang di dalamnya ada ilmu tafsir, dan ilmu tafsir ada lagi ilmu-ilmu yang lain ya, seperti misalnya dalam ilmu Quran ada asbabun nuzul, belum lagi ketemu lagi ya, banyaklah pokoknya. Yang di situ ketika misalnya seseorang sudah mencapai uh, mencapai apa namanya pengertian yang lebih tinggi tentang ilmu Al-Quran, maka dia akan semakin menghormati apa yang ada di dalam Al-Quran kita. Nah, mengamalkan kandungan Al-Quran ya, kita harus memastikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita kan harus yakin dulu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Sehingga proses perwujudannya bukan tentang membaca saja, bukan tentang memahaminya saja, tetapi meyakini bahwa seluruh ayat Al-Quran, seluruh surah, seluruh ayat yang semuanya terkandung dalam Al-Quran ini harus kita terima. Jangan sampai kita mengimani sebagian dan kufuri sebagian. Nah, itu berbahaya ketika seseorang menolak sebagian ayat yang menurut mereka nggak pas dengan hawa nafsu mereka, dengan kesenangan mereka. Kalau sampai derajatnya kita sampai seperti itu, maka apa bedanya kita dengan umat-umat terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kita sendiri untuk tidak dicontohkan. Sebagaimana kisah Bani Israel ya. Bani Israel itu adalah mengimani sebagian kitab Taurat, tapi mengkufuri sebagian kitab Taurat juga. Terutama buat yang tidak sepemahaman dengan kesenangan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, ketika kita membaca Quran, hati kita harus bersih, hati kita siap lapang, apapun yang terjadi dalam Al-Quran, seandainya kita masih merasa berat terhadap satu ayat, maka kita tenang. Jangan sampai ketika kita malah malah kontra dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya fenomena sosial sekarang, jika seseorang misalnya berusaha untuk mengumumkan banyak ya, terutama dalam arus politik itu, misalnya ketika seseorang mengungkapkan doktrin atau misalnya ajaran dalam Al-Quran, tapi mereka nggak setuju dengan ajaran itu, maka mereka adalah mencibir-cibir. Nah, ini sesuatu yang nggak boleh dan harus jauh-jauh dari mulut kita. Jangan sampai ini mendekati mulut kita seperti ini, apalagi hanya karena kita nggak suka. Termasuk hal apapun. Insya Allah yang Allah masukkan di sini, yakinlah 100% bahwa dalam Al-Quran kita semuanya ada hikmahnya. Semuanya dibentuk berdasarkan kebutuhan manusia yang akan berproses jangka panjang. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya di sini anjuran untuk selalu mengingat Al-Quran dan selalu menjaganya. Jadi setelah kita termindset niatnya, lalu terpatri tujuannya, lalu kita juga memiliki goals, memiliki target. Targetnya apa? Kita biar tetap menjadi orang yang Qurani, mengingat Al-Quran gitu. Jadi nggak cuma ya udah baca, amalkan, selesai. Nggak cuma itu. Justru ketika kita membaca Quran, maka targetnya itu semakin meningkat. Makanya kalau di dalam pelajaran agama nih biasanya yang berhubungan dengan Al-Quran itu biasanya stepnya tuh belajar membaca. Setelah membaca misalnya belajar menghafal, memaknai, menerjemahkan. Lalu tahapan terakhirnya adalah mengamalkan. Iya, itu benar. Yang empat-empatnya itu memang harus dikuasai. Sebagai seorang muslim yang memiliki kitab suci yang telah Allah janjikan dari pertama kali diturunkan hingga akhir zaman nanti. Dan di sini satu-satunya ayat Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan kepada seluruh rasulnya, yang Allah segel bahwa Allah akan menjaga isi Al-Quran ini. Sampai nanti Allah mengangkat Al-Quran ini baik dari mushaf maupun dari ingatan-ingatan. Dan itu membuktikan bahwa ketika itu terjadi, maka sudah sangat dekat dan sudah memasuki rangkaian-rangkaian yaumil akhir. Nah, di sini ketika seseorang misalnya ada yang hafiz, seseorang hafizul Quran, maka kita harus memberikan treatment kepada mereka. Kita harus bangga gitu kalau ada orang yang hafiz. Terlebih fenomena-fenomena sosial ini sering terjadi gitu ya, ketika di beberapa bulan lalu ketika ada sekelompok hafiz Al-Quran ya, ini kasusnya,
sebab habis Al-Quran yang sedang divaksin, tapi mereka mendengarkan musik, tapi mereka menutup telinga, malah dicibir-cibir gitu. Padahal itu adalah bagian dari metode mereka untuk menjaga Al-Quran supaya tidak tergabung antara Al-Quran dengan hal-hal lain. Dan mereka menutup kuping pun di situ kondisinya adalah sebagai menunjukkan mereka memilih untuk toleransi terhadap situasi yang ada di sana. Dan harusnya ini kita harusnya dukung mereka dengan kondisi seperti itu. Mereka berusaha berpegang teguh. Yang percayalah ketika kita pertama kali baca Al-Quran, ketika kita hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Dan menjauhkan dari pendengaran-pendengaran yang di luar Al-Quran itu adalah salah satu metode dalam mengajarkan. Dan metode ini pun terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat di masa awal-awal itu belum diizinkan Rasulullah SAW untuk mencatat hadis. Supaya apa? Supaya ketika para sahabat itu menuliskan Al-Quran, itu tidak tercampur antara apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran itu dan apa yang sudah disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah menginginkan para sahabatnya untuk fokus, untuk lebih agar terjaga isi Al-Quran ini. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah, sehingga penerapan-penerapan di masa kini juga perlu kita dukung. Nah di sini insya Allah ya, bagi orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, mereka akan mendapatkan fadilah yang luar biasa di kemudian hari. Dan insya Allah ya, sedikit demi sedikit kita juga itu mulai belajar, mulai menghafal. Meski pada tataran outputnya adalah kita bisa mempraktikkan apa yang terkandung dalam Al-Quran secara sempurna. Dan untuk hari ini mungkin itu saja, karena masih banyak sekali adab-adabnya yang tercantum di dalam kitab ini. Dari itu semua kita pahami bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita dengan penuh keagungan, dengan penuh mukjizat, dihadirkan di waktu yang tepat, di masa di mana seseorang sudah terhanyut dalam buayan syair-syair yang sudah ada, tapi Allah menunjukkan ini loh, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang turun di tempat di mana syair itu digencar-gencarkan, tapi ada satu tanda kutip karya yang melebihi dari syair itu sendiri. Bahkan para sahabat Nabi yang sampai para kaum kafir Quraisy yang pada akhirnya ia meninggal dalam keadaan kafir, itu mengakui bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar, datang dari Tuhannya Muhammad, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam prosesnya, dari masa-masa sekarang sampai ketika kita wafat nanti, kita berada dalam usaha dalam membumikan Al-Quran dan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam diri kita. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan, ada kekurangan di sini. Saya Fakir terus belajar ya dari Bapak Ibu yang memiliki ilmu. Insya Allah akan selalu kita perhatikan, akan kita dengar bersama-sama dengan tujuan pelabuhan ilmu, yang mana dalam kajian majelis ilmu adalah terjadinya pertukaran ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.